Jadi terkait mengenai pembangunan wisata Kampung Duren ya, yang tidak henti-hentinya menjadi polemik di masyarakat. Tentunya Pak Rinto sebagai warga masyarakat Desa Pesanggerahan ini melihat atau update daripada perkembangan ataupun informasi yang Pak Rinto serap terkait mengenai beberapa elemen masyarakat yang akan ikut mengkoreksi, yang akan ikut mengkritisi terkait pembangunan Kampung Duren di desa Bapak. Seperti apa ini Pak Rinto? Ya, jadi terima kasih rekan-rekan media. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada media yang telah peduli dengan uang yang digulirkan pemerintah untuk pemerintahan desa. Saya selaku warga masyarakat Pesanggerahan yang pertama menyampaikan turut prihatin atas kejadian ini. Kemudian yang kedua, saya sedih mendengar pemberitaan yang tidak ada henti-hentinya dari beberapa media yang saya ikuti dan beberapa statement dari Mas Sentot selaku Ketua GNPKRI Kabupaten Cilacap, dan di situ ada Mas Cahyo Sasongko selaku anggota DPRD Kabupaten Cilacap Komisi C yang kebetulan juga berdomisili di Dapil 6 sini. Kemudian ada Dr. Andes Agus yang itu juga dari LSM yang menyoroti tentang perjalanan pembangunan Kampung Duren di desa kami. Yang pertama, saya pesan moral kepada para pemimpin desa bahwa harus disadari bahwa desa ini adalah milik rakyat, bukan milik perorangan. Sehingga saya mohon menggarisbawahi apa yang diucapkan oleh beliau Mas Cahyo Sasongko selaku anggota DPRD Komisi C kebetulan di Dapil 6. Tegas dan lugas beliau mengatakan bahwa mengakui kesalahan itu lebih kesatria, mohon maaf itu lebih kesatria. Nah, tetapi kemudian ketika ini terus bergulir, maka kami selaku warga masyarakat Pesanggerahan ya minta kepastian dari seluruh jajaran yang terkait, baik pemerintah kabupaten, dalam hal ini terkait adalah Bapermades, atau kalau memang kejaksaan sudah terlibat di sini, kejaksaan harus memberikan kepastian kepada masyarakat. Sesungguhnya kalau desa kami memang ada kekeliruan, segera disampaikan bahwa ada kekeliruan. Bahwa kalau desa kami memang benar, tolong segera kami beri penjelasan bahwa desa kami benar. Sehingga masyarakat ini tidak mengikuti kegelisahan yang ada di dalam pemberitaan. Selanjutnya Pak Rinto, untuk beberapa komunitas masyarakat di sini mungkin akan melakukan sebuah kritisi dan lain sebagainya untuk sebuah hal yang terbaik tentunya untuk desa Pesanggerahan dalam suatu komunitas ini. Kedepannya Pak Rinto gimana ini Pak? Iya, terima kasih Mas Rudi. Apa yang saya dengar dari beberapa teman-teman tokoh desa itu seperti Mas Yusuf Pidahdo selaku mantan sekdes ke desa Pesanggerahan yang waktu itu dengan kegigihannya beliau pernah mengantar desa Pesanggerahan menjadi juara 1 Kabupaten Cilacap tentang administrasi. Kemudian ada mantan kepala desa Pak Sungep, dan ada juga Edi Supriyatno selaku ketua LPPMD yang ikut mengomentari. Dalam kesempatan ini saya akan segera berkoordinasi dengan teman-teman, dan saya juga akan berkoordinasi dengan
lembaga terkait di desa tentang perihal yang sedang menjadi trending topik di pemberitaan tentang kampung durian. Sehingga dalam hal ini yang menurut saya BPD juga harus jeli mengamati pemberitaan ini agar segera dapat ada kepastian, segera ada pencerahan. Kalau salah ya memang harus mengakui kesalahan. Jangan berita ini berlarut-larut, kemudian berkepanjangan, tidak ada kepastian. Nah, jadi saya berharap, saya yakin karena pemberitaan ini sudah meluas kemana-mana, Bupati juga pasti sudah dengar, terus kemudian Kejaksaan sudah dengar, Kepolisian sudah dengar. Kalau memang ada keganjilan yang menarik ini begini Mas, bahwa di desa diduga menabrak regulasi, aturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Sesungguhnya kan bahwa pemerintah memberikan uang dan memberikan aturan. Ketika aturan itu dijalani dengan baik, maka tidak ada permasalahan. Kemudian yang ironis begini Mas Udi, bahwa Desa Pesanggerahan sesungguhnya memberikan pajak kepada pemerintah itu tidak lebih dari 200 juta. Padahal desa kami yang tidak kurang, dana desa selalu menerima 900 sampai 1 miliar. Nah, ini kan sesungguhnya perhatian pemerintah terhadap rakyatnya itu luar biasa. Maka saya berharap kepada seluruh stakeholder yang ada di balai desa bahwa harus menyadari bahwa mereka duduk di balai desa itu adalah karena amanah rakyat, bukan karena warisan nenek moyang, bukan pemberian ahli waris, tetapi ini adalah amanat rakyat. Maka sekali lagi saya minta kepada seluruh putra terbaik desa yang duduk di balai desa, tolong disadari bahwa jenengan duduk di balai desa itu adalah amanah rakyat yang harus dijaga dengan baik. Selanjutnya Pak Rinto, kaitannya tadi tentang mengenai masalah masyarakat yang akan mungkin berkoalisi untuk bergabung dalam hal mengkritisi dan lain sebagainya sebagai sikap peduli terhadap desa ya Pak ya. Untuk kedepannya langkah-langkah yang akan lebih katakanlah jitu atau strategisnya itu seperti apa nih Pak Rinto? Jadi saya akan mencoba mengadopsi kalimatnya Mas Cahyo Sasongko ya, bahwa mengakui perbuatan, kalau memang salah, akui bahwa dia keliru, itu lebih kesatria. Karena yang sesungguhnya yang namanya orang legowo itu adalah kesatria. Apalagi seorang pemimpin itu adalah yang memegang amanah rakyat itu, ya harus mendengarkan apa kata masyarakat, apa keinginan masyarakat. Nah, kemudian jangan mencoba, ini saya mencoba menggunakan kalimat orang terdahulu, karena kalau kita bohong pasti akan diikuti dengan bohong berikutnya dan akan ditutup dengan kebohongan, sehingga nanti justru akan berseberangan jauh dengan keinginan masyarakat. Sekali lagi saya pesan kepada para penegak hukum, segera desa kami diberi kejelasan. Kalau salah segera katakan salah, kalau benar segera sampaikan tentang kebenaran kepada masyarakat kami, agar masyarakat kami tidak dalam kegalauan. Jadi yang namanya kepastian itu ya harus disampaikan. Pasti desa kami benar, pasti desa kami salah. Kami ingin segera mendengar dari para orang-orang yang berwenang di sini. Artinya bahwa kalau memang ini harus ranahnya sampai ke kejaksaan, kejaksaan harus segera turun. Kalau memang ada kesalahan, segera sampaikan kepada masyarakat bahwa desa kami ada kesalahan. Terus kemudian kalau benar, segera
sampaikan tentang kebenaran kepada rakyat. Begitu Mas Rudi. Jauh ini Pak Rinto sudah pernah ke proyek pembangunan wisata Kampung Duren. Jadi gini, karena kebetulan posisinya jauh dari tempat saya, dan gini, kalau berbicara wisata Kampung Durian, apakah sudah tepat apa belum? Sesungguhnya Pesanggerahan sesungguhnya kan di situ sudah ada master ya. Tugu Butin itu sudah membumi. Kalau coba disentralkan di situ menjadi lahan hijau, barangkali akan lebih menarik desa kami. Karena apa? Desa kami adalah di sudut paling utara, di sebelah utara, tetapi pintu masuk kami adalah jalan besar. Dan Tugu Butin itu sudah melegenda, dan saya mengucapkan terima kasih kepada almarhum Kepala Desa Bapak Suhardi yang memberikan gagasan dan menjadi monumental tentang Tugu Butin. Artinya dengan adanya ada Tugu Butin, Tugu Bambu, Tugu Duren gitu, menurut Pak Rinto ini banyak tugu ini gimana nih Pak? Jadi gini Mas, kalau Kampung Durian menurut saya dengan pemikiran bodon saya, Kampung Durian itu kan harus bertanggung jawab tentang buah durian. Iya. Harus bertanggung jawab tentang buah durian. Tetapi saya bertanya, apakah kalau hari ini ada orang datang beli durian itu di kampung saya ada? Terus berapa lama bertahan Kampung Durian pada saat musim panen durian? Nah jadi kalau berbicara singkong, barangkali Pesanggerahan lebih identik. Karena dari seluruh penjuru di daerah mencari singkong pasti di sini. Tetapi kalau durian, ya aku kok belum optimis, karena masih banyak di daerah Banyumas yang menjadi sentra durian. Nah, tetapi kalau mimpi atau wacana Kampung Durian, barangkali itu lebih tepat. Artinya lebih bagus disebutin wisata kebun singkong ya. Loh iya, karena apa? Bahwa Pesanggerahan ini adalah sudah sangat terkenal di Tugu Butin, karena kebetulan dulu saya arsiteknya Mas. Kenapa saya desain Butin di atas batu? Karena Pesanggerahan adalah terkenal penyuplai batu terbanyak. Kemudian adalah penyuplai singkong terbanyak. Wilayah Adipala Adiraja kalau bikin landing tidak dari sini itu pasti tidak akan bikin. Artinya kapan itu Pak untuk gagasan yang tadi disampaikan sama Pak Rinto terkait mungkin ada semacam suatu sarasehan masyarakat, tokoh masyarakat Pesanggerahan dalam hal kaitan kritisi desa yang akhir-akhir ini ada pemberitaan yang notabene desa inovasi program pembangunan Kampung Durian yang digagas oleh Bapeda ini menjadi sebuah berita polemik baik dalam penyerapan anggaran desa, baik dalam proses lelang. Ini tentunya masyarakat ini akan melakukan sarasehan kritisi di dalam hal itu yang akan disampaikan masyarakat Desa Pesanggerahan ini. Tadi disebutkan ada mantan Kades, Pak Sungep, ada mantan Carik, Pak Yusuf Widagdo, dan lain sebagainya. Tentunya ini sebuah hal informasi baru bagi masyarakat Desa Pesanggerahan tentang adanya komunitas atau sarasehan yang akan digelar ini Pak Rinto. Jadi gini Mas, terima kasih sekali karena saya sungguh prihatin ya dengan kejadian ini. Maka saya akan segera koordinasi dengan teman-teman dan saya akan merumuskan untuk segera duduk bersama dengan kepala desa untuk mensikapi ini. Harapan saya tidak ada ketersinggungan dan tidak ada alergi
kita membahas bersama tentang desa kami tercinta, langkah kedepannya mau seperti apa. Bahwa kalau berbicara hidup itu pilihan, ya hidup memang pilihan. Tetapi kalau masih bisa diselesaikan dengan baik, kenapa tidak? Tetapi kalau memang ini sudah ranahnya harus ranah hukum, ya kami tetap akan menghormati bagaimana proses hukum itu berjalan. Tetapi bahwa saya selaku warga masyarakat di sini, yang saya terlalu sangat mencintai desa kami, sehingga kami terlalu prihatin dengan kejadian ini. Kami terlalu prihatin. Pesan moral saya kepada putra-putra terbaik di desa, bahwa jabatan saudara adalah mendapat amanah dari rakyat. Sekali lagi, jabatan saudara adalah amanah rakyat, bukan warisan nenek moyang. Ya, Pak Rinto, tadi keprihatinan Pak Rinto sendiri itu dalam konteks di pemerintahan desa, khususnya hal ini dari media itu menyoroti pembangunan wisata Kampung Duren, ya Pak ya. Ini keprihatinan Pak Rinto ini dari mana Pak? Dari pembangunan Kampung Duren itu sendiri Pak? Jadi gini Mas, saya kan lahir di Pesanggerahan dan saya berdoa saya dikubur juga di Pesanggerahan. Saya terlalu bangga dengan desa Pesanggerahan. Pada saat itu desa Pesanggerahan itu adalah yang menjadi contoh dari seluruh desa-desa yang lain. Pesanggerahan adalah desa yang semuanya terbit paling duluan Mas. Sehingga hari ini dengan peristiwa ini saya sangat prihatin. Karena apa Mas? Kebetulan kan saya sesungguhnya lama Mas. Saya berjuang di desa itu lama. Saya merintis upacara 17 Agustus. Desa di Kecamatan Kusugian yang pertama itu Pesanggerahan. Dan perintisnya saya. Desa Pesanggerahan mengadakan acara jalan bareng rakyat, itu perintisnya saya. Desa Pesanggerahan hampir punah tentang keselamatan bumi. Dan hari ini Pesanggerahan menjadi contoh seluruh desa di belahan utara tentang keselamatan bumi. Nah maka wajar kalau saya prihatin. Pesanggerahan mestinya tidak harus seperti ini, tetapi kenapa sekarang menjadi seperti ini? Sekali lagi, kalau memang hukum sudah harus bicara, segera dong hukum bicara. Beri kepastian masyarakat kami, rakyat Pesanggerahan. Karena bagaimanapun masyarakat Pesanggerahan pasti gelisah dengan pemberitaan yang terus-menerus. Nah maka kalau memang ada kesalahan kepada para pemimpin yang ada di desa, tolong segera kita selesaikan bareng-bareng yuk. Kita duduk bersama yuk. Diskusi, jalan terbaiknya seperti apa? Kira-kira begitu Pak. Ya. Tapi kalau diambil dari garis kesimpulan ini Pak Rinto, kalau diambil dari garis kesimpulan, apakah ketika peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan sebagai hak warga negara, baik itu ormas dan lain sebagainya, bahkan perorangan, tentu dalam hal kaitan ini juga media, main elektronik dan lain sebagainya, cetak dan lain sebagainya dalam mengkritisi ini Pak Rinto. Apakah ini sebuah kegelisahan ketika kita mengkritisi untuk sebuah kebaikan desa atau bagaimana ini Pak Rinto? Jadi begini Mas, berdasarkan aturan bahwa setiap orang adalah berhak. Cara pemikiran Bodon, setiap orang kan berhak menanyakan tentang uangnya yang digunakan oleh pemerintah desa. Kenapa saya bilang uangnya? Karena setiap rakyat harus taat dan wajib pajak. Maka kemudian pemerintah memberikan aturan bahwa rakyat boleh mengawasi dan menanyakan tentang regulasi keuangan. Karena uang itu kan dari rakyat dikembalikan ke rakyat. Jadi ginilah Mas, sesungguhnya pemerintah desa itu lebih tahu mereka salah atau tidak salah.
Sekali lagi saya ulangi, mereka salah atau tidak salah, dia lebih tahu. Kalau saya boleh menarik kesimpulan, contoh aja yang sekarang lagi menjadi polemik adalah tentang peserta lelang. Tiga peserta lelang antara NTR, terus Mas Kodir, kemudian BUMDes. Nah, kalau tidak salah, BUMDes itu kan direkturnya masih kerabatnya kepala desa. Nah, dari sini sesungguhnya pemerintah desa itu pasti akan lebih tahu lah, sesungguhnya ini seperti apa. Maka sekali lagi saya tegaskan bahwa ceritanya Mas Cahyo itu coba dong didengarkan, diikuti dengan baik. Kalau memang harus minta maaf, hanya Satria yang berani minta maaf. Jadi kalau misalnya perangkat desa dan kepala desa misalnya press release atau misalnya bagaimana permohonan maaf atas kekeliruannya, misalnya ini memang keliru, menurut saya itu lebih ke Satria. Dan kebenaran pasti kan tidak bisa ditutupi, Mas. Kebenaran pasti akan muncul. Jadi jangan pernah resah kepada masyarakat ini. Media akan mengucapkan setiap hari. Kalau memang tidak ada permasalahan, nggak usah resah. Jadi hari ini kan masyarakat menunggu tentang kepastian Pak Rudi dan Mas Joshua. Jadi menunggu kepastian. Sesungguhnya endingnya akan seperti apa. Sekali lagi saya mohon dengan hormat dan sangat kepada para penentu kebijakan, tolong perhatikan desa kami, tolong segera diberi kejelasan. Begitu Mas Rudi. Oke, harapannya Pak? Ya, harapannya Pesanggerahan harus terang benderang. Artinya apapun yang harus dihadapi oleh pemerintah desa ini harus segera ada kepastian, terang benderang. Jadi tidak ada hal yang sulit kalau kita mau terbuka. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.